Silakan Ustadz Adnan, bisa Nah, kita mulai. Heeh. boleh. Kalau sambil berjalan zaman nanti bergabung nggak apa-apa. Karena hari kerja khawatir banyak yang ingin istirahat juga kan sambil dengar manasik dari antum. Fadol Mas Ustadz. Nah, kita mulai insya Allah. Mungkin slide-nya bisa di apa namanya di ke awal, paling awal. Buat ini refreshment dulu ya. Enggak kelihatan nih. Ayah matikan. Ini baterai oh, bagus. Ayah belum siap. Baik. Erika, Boy. Nah, Baterai mulai Adrian Erika. baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Na'am hibati fiddin azakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuja dan muji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya. Kalaulah bukan karena hidayah dari Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tentu hibati fiddin azakumullah, kita berada dalam kesesatan yang begitu nyata. Salat beriring salam tetap tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi Allah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus diberikan keistiqomahan untuk terus berada di atas jalannya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fiddin azakumullah. Kenapa sih kita ini harus menasik ya? Kemarin sudah menasik, kok ini menasik lagi, nanti ada apa namanya offline-nya dan seterusnya. Pernah Ibti Fidin azakumullah ya, pernah ada sebuah travel itu yang melaksanakan manasiknya itu 4 kali ya, melaksanakan manasiknya itu 4 kali. Akan tetapi jamaah itu ketika sampai di Mekah melihat Ka'bah, yang dipelajari ya dari manasik yang telah disampaikan oleh ustadznya itu mereka tidak paham sama sekali. Nah, bahkan ya bahkan ada yang mengatakan, Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Nah, padahal manasiknya itu sudah 4 kali. Nah, begitu ibadati fiddin azakumullah terkadang menimpa kita ya ketika kita berada dalam kondisi yang begitu excited ya, begitu apa namanya takjub ya dengan Ka'bah atau hal lain ya. Mungkin perkara lain juga ibadati fiddin azakumullah, kalau kita di kondisi itu kadang apa yang mau kita lakukan itu kita bingung gitu. Nah, dan banyak kejadian demikian ibadati fiddin azakumullah. Maka kami berharap sekali ya, berharap sekali bahwa tidak jamaah ini tidak bosan-bosannya untuk apa namanya mendengarkan
manasik terkait dengan ibadah umroh ini. Dan juga ibadih fidin azakumullah, kenapa perlu kita berkali-kali melaksanakan ibadah manasik umroh ini? Ya, salah satunya bahwa ibadah ini ya, kita itu tidak sering melakukannya. Nah, sehingga mungkin ada yang kita tidak pahami atau mungkin kita pernah melakukannya tapi kita sering lupa ya akan melakukannya. Makanya perlu untuk diulang-ulang. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ya, saling ingat mengingatkanlah di antara kalian karena dengan mengingatkan itu tanfa'ul mu'minin ya, sangat membantu, nah sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ibadifidin azakumullah. Kemudian kita masuk ya, di slide kita ini telah terpampang dengan jelas ya. Ada dua kata, yang pertama adalah manasik, kemudian kata kedua adalah umroh. Nah, kita ambil di kata manasik dulu, ibadifidin azakumullah. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat beliau mengatakan bahwa khudhu anni manasikakum. Di riwayat lain dikatakan lita'khudhu anni manasikakum. Yang artinya ibadifidin azakumullah. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan, ambillah manasik haji kalian, ambillah manasik umroh kalian, itu ambil dari diriku. Nah, penegasan dari Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita melaksanakan ibadah umroh ini, agar kita melaksanakan ibadah haji ini, tidak boleh ambil dari orang lain selain daripada Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Ya, karena ibadifidin azakumullah. Dulu sebelum Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tata cara ibadah umrah, tata cara ibadah haji, ya telah ada ibadah haji, telah ada ibadah umrah terlebih dahulu. Makanya Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa tidak boleh mengambil dari tata cara yang terdahulu, tetapi ambillah manasik haji kalian, manasik umrah kalian itu dari diriku. Walaupun demikian ibadifidin azakumullah, akan kita dapati bahwa nanti di di Mekah ya, ketika melaksanakan proses tawaf, ketika melaksanakan proses ibadah syai, ibadah tahallul, masih banyak jamaah itu yang keluar daripada apa yang dikatakan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, keluar daripada apa yang diajarkan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan kita tahu ibadifidin azakumullah ya, ada dua syarat ya. Amalan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ada dua. Yang pertama adalah an-niyah atau ikhlasnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-mutaba'ah, mengikuti apa yang diajarkan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu apa yang diperintahkan melalui lisannya ataupun melalui apa yang beliau kerjakan. Nah, beliau contohkan dengan tingkah laku beliau atau perbuatan yang beliau contohkan. Nah, ibadifidin azakumullah, dan ini dua dasar ya. Sengaja ibadifidin azakumullah, sengaja kami bahas ini di awal agar kita memberikan perhatian lebih ya, memberi perhatian lebih terhadap ibadah ini ibadifidin azakumullah. Nah, yang mana tidak boleh kita melaksanakan ibadah umroh ini keluar daripada apa yang diajarkan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terlalu banyak ibadifidin azakumullah, nanti akan kita temukan orang beribadah di depan Ka'bah itu menyelisihi apa yang diajarkan oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana teringat ibadifidin azakumullah, ada sebuah kisah seorang laki-laki mendatangi Imam Darul Hijrah, yaitu Imam Malik rahimahullah ta'ala. Seorang laki-laki ini datang menghadap Imam Malik, kemudian beliau bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam, dari manakah ya liman akhadtu miqah, ya dari mana saya akan mengambil miqat saya untuk melaksanakan ibadah umroh? Kemudian Imam Malik mengatakan min Dzulhulaifah, khud min Dzulhulaifah, ambillah miqat engkau itu dari Dzulhulaifah. Karena seorang laki-laki ini beliau start ibadah umrohnya ya itu melalui kota Madinah, yang mana mikotnya orang kota Madinah adalah
Zulhulaifah atau yang dikenal dengan Bir Ali al-an, ya, Bir Ali sekarang yang dikenal. Nah, Thayib bin Fidin azakumullah, ketika dia mendengar ya apa yang dikatakan oleh Imam Malik yang memerintahkan kepada beliau itu untuk mengambil mikot di Zulhulaifah, beliau mengatakan lah, dia tidak mau, tidak, ya, la akhud miqah min masjidin nabi, ya, dia mengatakan bahwa saya akan mengambil mikot itu daripada Masjid Nabawi. Nah, dia maksudnya dia mengambil mikot itu dari Masjid Nabawi karena di Masjid Nabawi itu ada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita tahu ibadifidin azakumullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam itu dimakamkan di daerah Masjid Nabawi. Nah, dia ingin dekat mengambil mikot di samping Rasulullah. Dan juga ya di dalam pikirannya bahwa ketika dia melaksanakan sholat 2 rakaat nanti dari Masjid Nabawi, pahalanya adalah 1000 kali lipat. Sedangkan sholat di mikot itu tidak mendapatkan 1000 kali lipat. Nah, tetapi bitifidin azakumullah, pemikiran beliau ini kalau kita lihat, ya sah-sah saja, benar-benar saja. Ya kalau dilihat. Tetapi bitifidin azakumullah, ukurannya itu bukanlah itu. Nah, yang menjadi ukuran ibadah itu bukanlah akal pikiran kita. Karena kita tidak boleh beribadah bitifidin azakumullah kalau tidak ada perintah dari Allah ataupun Rasulnya. Nah, ingat ya bidin azakumullah, tidak boleh melaksanakan ibadah kalau tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Makanya para ulama usul ya meletakkan sebuah kaidah, ya, al-aslul fil ibadah muharram. Nah, asal hukum dasar, asal daripada ibadah itu adalah hukumnya haram, ya. Sampai kapan? Hatta ya'ti dalil yu'maru anhu. Sampai datang dalil memerintahkan untuk kita beramal. Nah, saya kasih contoh sederhana ibadifidin azakumullah. Mungkin ini kita bisa jawab, ya. Kenapa itu kita tidak boleh melakukan? Kenapa dikatakan bahwa ibadah itu hukum asalnya adalah haram? Ya. Nah, kita lihat ibadifidin azakumullah. Salat subuh yaitu 2 rakaat. Kira-kira boleh tidak kita mengerjakan 4 rakaat? Tentu saja ibadifidin azakumullah tidak boleh, ya. Tidak boleh mengerjakan ibadah subuh 4 rakaat. Kenapa? Karena kita diperintahkan itu hanya 2 rakaat. Nah, walaupun 2 rakaat tambahan kita itu, kita membaca ayat-ayat Allah, kita berzikir kepada Allah. Walaupun demikian, tetapi tidak dibolehkan. Bahkan batal hukum, batal sholat tersebut kalau dia mengerjakan dengan 4 rakaat secara sengaja. Nah, dan itu ibadifidin azakumullah adalah dasar bahwa tidak boleh nanti di dalam ibadah manasik umroh, ibadah umroh nanti tidak boleh keluar daripada apa yang telah digariskan atau diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ibadifidin azakumullah. Ini yang terkait dengan kata manasik dan insya Allah kami tidak akan panjang di pembahasan ini. Kemudian kita masuk di kata umroh, ya. Dan ibadah umroh ini ibadifidin azakumullah sering saya menyampaikan bahwa adalah ibadah yang mudah, ya. Ibadah yang tidak terlalu repot jamaah sekalian, karena hanya perlu lima perkara saja yang kita harus pahami, ya. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah kita berihram, ya. Yang ketiga adalah kita tawaf, yang keempat adalah kita sya'i, dan yang kelima adalah kita tahlul. Nah, cukup 5 ini saja ibadifidin azakumullah. Kalau kita pahami, insya Allah telah sah ibadah umrah kita. Kalau kita lakukan ini 5 ini ibadifidin azakumullah, insya Allah sah ibadah umrah kita selama kita tidak melakukan atau meninggalkan rukunnya atau melaksanakan pelanggaran yang lainnya. Dan ibadifidin azakumullah, ibadah umrah mungkin di pertemuan sebelum kemarin, ya, telah dijelaskan panjang lebar bagaimana keutamaan, ya, daripada ibadah umroh ini. Nah, saya mungkin bawakan satu saja, saya satu dalil atau satu hadis dari baginda sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kemarin tidak sempat dibawakan oleh Ustadz, atau sebagai tambahan saja daripada apa yang dijelaskan oleh Ustadz Ilham kemarin, yaitu sabdanya baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man ata hadzal baita wa lam yarfath wa lam yafsuq raja'a ka yauma waladathu ummuhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa siapa yang mendatangi al-bait al-Ka'bah ini, nah, dengan tujuan
ibadah umroh ataupun ibadah haji. Di hadis yang lain dikatakan di riwayat lain mengatakan bahwa melaksanakan ibadah haji walam yarfath walam yafsuq raja'aka yauma waladatu ummuhu. Dia tidak berbuat rafath, ya. Dia tidak berkata-kata kotor. Nah, dia bersabar, dia menahan lisannya untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor. Yang termaksud ada di dalamnya adalah tidak berjidal, ya, tidak saling bantah-membantah. Nah, hanya untuk menunjukkan bagaimana dirinya yang paling benar. Kemudian ini syarat yang pertama. Kemudian beliau mengatakan walam yafsuq, yaitu tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu digarisbawahi ibadi fiddin azakumullah. Nah, kata fasik ini, ya, mungkin saja kita tuh melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tahu, ya. Salah satu contohnya ibadi fiddin azakumullah, perkara merokok. Nah, perkara merokok, ya. Yang mana ibadi fiddin azakumullah, mungkin sebagian kita mengatakan, oh iya Ustaz, kami mengambil pemahaman, ya, dalil bahwa merokok itu makruh, jadi kami boleh lakukan. Tetapi ibadi fiddin azakumullah, di hadis yang lain Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa, ya, la dharar wala dirar. Jangan engkau menyakiti dan membuat diri engkau itu disakiti. Artinya ibadi fiddin azakumullah telah menjadi sebuah kesepakatan para dokter bahwa asap rokok itu, ya, bukan hanya mengganggu orang lain, tetapi membuat orang lain itu terkena penyakit. Nah, maka ibadi fiddin azakumullah, hal ini dilepas dulu, jangan dilakukan dulu. Nah, ya, minimal. Nah, minimal itu selama dalam melaksanakan proses ibadah, ya, tidak boleh melaksanakan ritual tersebut, nah, atau merokok tersebut, ya. Nah, itu yang menjadi salah satu contohnya ibadi fiddin azakumullah. Kemudian yang kedua, ya, kemungkinan kita itu masuk ke Masjidil Haram, kita lupa sandal kita taruh di mana, ya. Kemudian kita merasa bahwa tempat ini kita meletakkannya, kemudian kita mengambil sandal tersebut, yang karena sandal itu mirip dengan sandal kita, atau sandal itu berada di tempat yang tadi yang kita letakkan, ya. Kemudian kita mengambilnya dan bidifidin azakumullah, itu disebut dengan mencuri, dan itu tidak boleh. Nah, karena kata Baginda sallallahu alaihi wasallam, walam yafsuq, ketika dia tidak melakukan perbuatan fasik, ya, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ganjarannya adalah raja'aka yauma waladatu ummuhu. Dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bayi yang baru dilahirkan. Nah, ibadi fiddin azakumullah. Ya, ibadah umroh ini adalah ibadah yang agung. Nah, jadi perlu konsentrasi lebih dalam melaksanakannya. Kemudian ibadi fiddin azakumullah. Bisa dilanjut slide-nya, Mas Endro? Di mikot, ya, kita masuk di mikot. Baik, nah ibadi fiddin azakumullah. Tadi setelah kami katakan bahwa, ya, cukup 5 ibadi fiddin azakumullah, cukup 5 di dalam ibadah umroh itu yang perlu kita pahami, yang perlu kita lakukan, ya. Yang pertama, ya, kita masuk ini ibadi fiddin azakumullah. Yang pertama adalah niat, ya. Niat ibadi fiddin azakumullah harus ditanamkan dari sekarang. Nah, karena Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu, ya, didasari dengan niatnya. Nah, kalau niatnya benar ibadi fiddin azakumullah, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa rubama amalan kabir sagharat niyah wa rubama amalan saghir kabbarat niyah. Nah, terkadang amalan besar itu terlihat kecil di sisi Allah, bernilai kecil di sisi Allah, itu karena niatnya.
Dan terkadang ibadah besar yang terkecil yang kita lakukan besar di sisi Allah. Itu karena apa? Karena niatnya. Maka ibadi fidin azakumullah perlu benar ya memperhatikan apa? Memperhatikan terkait dengan niat ini. Nah, dan niat ibadi fidin azakumullah mahalluhu fil qalb ya adalah tempatnya itu di dalam hati. Dan niat ini ibadi fidin azakumullah dibagi para ulama menjadi dua. Yang pertama niat ya niat untuk mengerjakan sebuah ibadah, kemudian yang kedua adalah tujuan dari niat tersebut. Nah, contohnya ibadah fidin azakumullah yang pertama adalah ketika kita hendak melaksanakan sholat subuh, maka kita niat hendak melaksanakan sholat subuh. Ketika kita niatnya mengerjakan ibadah haji, maka kita niatkan untuk mengerjakan ibadah haji. Kemudian ketika kita niat untuk mengerjakan ibadah umroh, maka kita niatkan untuk mengerjakan ibadah umroh. Dan yang kedua ibadah fidin azakumullah ya niat yang bagian kedua adalah niat yang menjadi sebuah tujuan ma'mul lahu ya yang artinya ibadah fidin azakumullah tujuan daripada ibadah ini niat kita itu hanya untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya bukan karena ingin dipanggil Pak Haji ya mungkin dipanggil Bu Umroh tidak ibadah fidin azakumullah. Nah, kita lakukan itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah berniat ibadah fidin azakumullah, kita akan melaksanakan sebuah rangkaian yaitu ihram. Ya. Apa itu ihram? Nah, di slide kita telah telah tertulis ya. Ihram adalah salah satu niat dari nusuk yaitu haji dan umroh atau kedua-duanya secara bersamaan. Nah, di sini ibadah fidin azakumullah kita hanya satu saja niatnya yaitu niat umroh. Dan di hadis yang lain ibadah fidin azakumullah baginda sallallahu alaihi wasallam ketika pergi ke Zulhulaifah ya. Zulhulaifah hendak melaksanakan ibadah haji, hendak mengambil umroh, beliau mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ya. Naam, labbaik Allahumma umratan. Dan ini yang akan kita ucapkan ibadah fidin azakumullah. Dan sunnahnya adalah ketika kita berada di mikot, di masjid di di Zulhulaifah ya. Sunnahnya kita di Zulhulaifah menghadap ke kiblat, kemudian kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Tetapi ibadah fidin azakumullah di hadis yang lain juga ya dikatakan oleh para ulama bahwa baginda SAW itu talbiyah atau mengucapkan labbaik Allahumma umratan itu ketika berada di atas tunggangannya. Nah, berada di atas tunggangnya. Dan itu insya Allah nanti ibadah fidin azakumullah kita nanti karena dari Madinah ya insya Allah niat untuk mengambil ikhramnya nanti itu di atas bus ya dan akan kami ingatkan kalau ada yang belum menghafalnya insya Allah nanti akan kami bimbing untuk mengucapkan niat terkait dengan ihram kita ketika hendak melaksanakan ibadah umrah nanti. Nah, ibadah fidin azakumullah. Dan ihram ini wajib ibadah fidin azakumullah ya dilakukan. Nah, dilakukan di mikot tadi ya. Tidak boleh dilakukan sebelum mikot. Nah, dan juga ibadah fidin azakumullah tidak boleh melewatinya. Nah, tidak boleh melewatinya. Yang melewatinya ibadah fidin azakumullah tidak meniat kemudian dia menggunakan pakaian yang masih berjahit dan lain sebagainya yang masuk dalam larangan, maka ibadah fidin azakumullah dia harus membayar dam. Nah, karena melakukan pelanggaran wajib dalam ibadah umrah. Nah, kemudian ibadah fidin azakumullah perkembangan zaman, berubahnya zaman sehingga terjadi sekarang di Madinah untuk menuju ke Mekah itu ada yang harus menggunakan kereta. Yang mana ketika menggunakan kereta ibadah fidin azakumullah mereka itu tidak singgah ya, tidak singgah di mikot. Nah, sehingga ada fatwa dari para ulama, yang mengatakan boleh ya mereka mengambil mikot itu ketika sejajar ya, mengambil niat ihram itu ketika sejajar dengan mikot. Nah, ketika mereka sejajar dengan mikot. Dasarnya apa ibadah fidin azakumullah? Seperti yang dikatakan oleh baginda SAW ketika menentukan mikotnya orang untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Ya.
yang mana beliau katakan hunna lahunna liman ata alaihinna mimman arada hajja wal umrah. Bagaimana Rasulullah menekankan bahwa dari sinilah hunna lahunna. Nah, dan dari sinilah dari sinilah yaitu mikot yang ditentukan oleh Baginda SAW, ya, yaitu ketika di Madinah adalah Zulhulaifah, maka kita mengambil dari situ. Hunna lahunna liman ata alaihinna. Ya, siapa yang mendatanginya miman aradal hajj wal umrah. Nah, ya artinya ibadifidin azakumullah, mikot ini wajib bagi penduduk setempat, ya, dan orang liman ata alaihinna, dan orang yang mendatanginya. Maka mereka harus mengambil mikot dari situ dan tidak boleh melewatinya. Maka tadi yang menggunakan kereta ibadifidin azakumullah, kami sarankan untuk keluar daripada khilaf, ya, bahwa nanti ketika ketika kereta telah berjalan, kemudian sejajar, biasanya ada pemberitahuan. Nah, pemberitahuan. Dan kalaupun ya ada pemberitahuan dan kita masih takut, ya, karena kecepatan kereta yang begitu luar biasa, takut akan luput daripada mikot tadi, maka boleh ibadifidin azakumullah, kata para ulama, ketika kereta ini bergerak, ya, kereta ini bergerak, maka kita ucapkan labbaik Allahumma umratan. Nah, dan di situ ibadifidin azakumullah bagi mereka yang hendak melaksanakan yang menggunakan kereta. Tapi ibadifidin azakumullah, ketika selesai mengucapkan labbaik Allahumma umratan, amalan apa lagi yang harus kita lakukan? Nah, amalan yang sunnah yang sangat-sangat dianjurkan oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana beliau katakan atani Jibril. Nah, kemudian beliau mengatakan bahwa datang kepadaku Jibril li'amurakum, untuk memerintahkan kepada atani Jibril an amurakum, agar memerintahkan kepada kalian an yulabbiya an yarfa'a sautahum bil talbiyah, untuk meninggikan suaranya ketika apa? Ketika bertalbiyah. Nah, dan di sini batifidin azakumullah disunnahkan untuk laki-laki, ya, ketika mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Ketika mengucapkan ini bagi laki-laki disunnahkan untuk an yarfa'a sautahum, meninggikan suaranya. Adapun ibu-ibu, ya, itu disirkan, ya, disirkan, hanya dia yang mendengarkan talbiyah tersebut. Cuman terkadang ibadifidin azakumullah, ya, terjadi di lapangan itu berbeda, ya. Kalau yang naik bus biasanya yang lebih tinggi suaranya itu ibu-ibu, ya, berdalil karena mereka mantan kosidahan, jadi suaranya lebih melengking. Biasanya begitu kami dapatkan. Nah, semoga kita tidak nanti ibadifidin azakumullah, karena sunnahnya untuk laki-laki yang meninggikan suaranya, yang ibu-ibu itu mensirkan suaranya. Nah, kemudian ibadifidin azakumullah, di hadis yang lain Baginda SAW mengatakan makabbar mukabbiru ma'ahla muhilu makabbar mukabbiru illa busyir. Kata Baginda SAW, siapa yang bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala illa busyir, ya, tidaklah dia dapatkan kecuali diberikan kabar gembira. Kemudian para sahabat mengatakan, ahyal jannah ya Rasulullah, apakah kabar gembira tersebut adalah surga ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, na'am hiyal jannah. Rasulullah mengatakan bahwa benar, ya, yang akan didapatkan bagi mereka yang bertalbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengisi waktunya, ya, ketika selesai mengucapkan niat ihram kemudian berjalan menuju ke Mekah hendak melaksanakan tawaf terus mengucapkan talbiyah, maka balasan mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadifidin azakumullah, talbiyah ini, ya, akan terus kita bacakan, ya, akan terus kita ucapkan dari selesai kita mengucapkan niat tadi hingga kita melihat Ka'bahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melihat Baitullah Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, walaupun sebagian para ulama mengatakan ketika sudah masuk di pelataran Masjid Nabawi telah selesai, atau mengatakan ketika masuk dalam Mekah telah selesai mengucapkan talbiyah, tetapi ibadifidin azakumullah, kami lebih memilih pendapat yang mana talbiyah ini akan berhenti ketika kita melihat Ka'bah.
Kemudian Ibatifidin azakumullah, karena startnya kita, ya, ini mungkin akan saya masuk sedikit terkait dengan teknis, ya, apa namanya, yang akan terjadi nanti ketika kita di sana. Ketika kita nanti Ibatifidin azakumullah, startnya dari Madinah, ya, itu kurang lebih, ya, kurang lebih itu 5 sampai 6 jam kita akan sampai di kota Mekah. Nah, kita akan sampai di kota Mekah. Nanti di sana kita akan langsung ke hotel, kemudian dari hotel kita lepas, tinggalkan barang-barang dan lain sebagainya, kita check-in, kemudian barulah kita menuju ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah tawaf. Nah, di dalam perjalanan ini ya BTV dinajakumullah, ya, apa namanya, untuk mengisinya bukan hanya dengan talbiyah, ya. Setelah talbiyah kita lakukan, kalau kita merasa capek, merasa letih, mungkin kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang ingin membaca Al-Qur'an maka dibolehkan untuk membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian kami akan menganjurkan kita untuk perbanyak istirahat ketika di dalam perjalanan. Karena biasanya ibadah fidin azakumullah, kita akan tiba malam, ya. Tiba malam di kota Mekah, dan itu biasanya menguras tenaga, ya. Menguras tenaga, atau ketika kita masih punya tenaga, kalau sudah ngantuk biasanya ketika beribadah nanti, ketika tawaf, ketika sa'i, itu sudah tidak fokus. Nah, sudah tidak khusyuk seperti ketika kita tidak ngantuk. Nah, ibadifidin azakumullah. Setiba nanti di Mekah, ya, dibolehkan untuk kita bersih-bersih badan sedikit. Nah, tapi tidak menggunakan sabun atau parfum yang sifatnya wangi. Nah, tidak lagi menggunakan itu, ibadifidin azakumullah. Mungkin guyur saja badan, ya, agar bisa lebih segar. Setelah itu kita akan turun melaksanakan, nah, setelah itu kita akan turun melaksanakan ibadah tawaf. Nah, tawaf ini ibadifidin azakumullah akan dimulai. Bisa digeser slide-nya. Lanjut terus. Toib. Nah, boleh tunggu, geser ke belakang sedikit boleh? Nah, toib ibadifidin azakumullah. Untuk pakaian, ya, untuk pakaian. Nah, laki-laki ketika melaksanakan ibadah umroh, ya, yaitu 2, rida dan izar. Ya, ada 2 lembar kain yang kita kenal dengan kain ihram, ya. Walaupun penyebutan ini sebenarnya tidak benar, ya, penyebutan kain ihram ini. Tapi ala kulli hal, ya, ma'rufnya begitu, yang kita kenalnya bahwa ini adalah kain ihram. Bahwa kain ihram ini terdiri daripada 2 lembar. Yang pertama di atasnya itu adalah rida, yang di bawahnya adalah izar. Ya, yang mana di bawah ini kita jadikan sebagai sarung, kemudian yang di atasnya kita jadikan sebagai selendang. Dan ini yang dipakai oleh bapak-bapak, ya, atau kaum ikhwan, yang mana tidak boleh lagi mengenakan hal-hal yang dilarang. Contohnya tidak boleh lagi memakai kaos kaki. Ya, tentunya tidak boleh lagi menggunakan peci, atau tidak boleh lagi menggunakan pakaian, ya, atau kain yang berbentuk badan. Nah, kemudian tidak lagi menggunakan pakaian dalam dan seterusnya. Karena yang kita pakai betifidin azakumullah hanya 2 lembar kain ini, yaitu izar dan rida. Adapun untuk ibu-ibu yang betifidin azakumullah boleh menggunakan pakaian apa saja. Nah, boleh menggunakan pakaian apa saja dan warna apa saja. Tetapi kami sarankan, ya, jamaah sekalian, kepada ibu-ibu untuk lebih mengenakan pakaian itu yang berwarna gelap, ya, atau berwarna hitam. Nah, itu bisa lanjut. Nah, kemudian ibadifidin azakumullah. Jika ada di antara kita, nah, yang takut, ya, kalau mungkin lagi sakit, nah, takut nanti tidak selesai mengerjakan ibadah umroh. Nah, atau yang takut ketika mau masuk dia terkena untuk ibu-ibu, nah, untuk akhwat itu kedatangan bulan, maka boleh ditambahkan, ya. Ketika kita selesai mengucapkan labbaik Allahumma umrotan, boleh ditambahkan dengan Allahumma mahalli haitsu habatsani.
ya, habastani. Atau di hadis yang lain, in habathani habis famahallu min haitsu habastani. Boleh kita tambahkan ini ibadati fidin azakumullah, yang mana ini uh, adalah niat bahwa ketika nanti kita tidak mampu melanjutkan ibadah umroh, maka kita telah halal di posisi atau di tempat manapun kita berhenti di situ. Nah, qadarullah mungkin yang sakit parah kemudian dia tidak bisa melanjutkan, maka sudah halal bagi dia untuk tahallul dan seterusnya. Ataupun bagi ibu-ibu yang haidnya dan terhitung haidnya itu tidak bisa berhenti, ya, belum berhenti sampai nanti dia pulang, nah maka sudah cukupkan dengan ini. Walaupun para ulama lain mengatakan boleh, ya, boleh nanti ketika hendak pulang kalau dia masih dalam posisi haid, dalam keadaan haid, maka dia menggunakan penghalang dari haid tersebut, kemudian melanjutkan sa'i, melanjutkan tawaf, kemudian sa'i dan tahallulnya. Nah, dan kita lanjut di slide berikutnya. Baik, ini terkait dengan larang-larangannya. Ya, insya Allah terkait dengan larangan kemarin juga sudah dijelaskan, ya, yaitu ketika telah mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ini sama halnya ibadah fiddin azakumullah seperti kita bertakbir, ya, di dalam sholat, yang mana ketika kita telah bertakbir tidak boleh lagi melaksanakan apa yang dilarang. Ya, contohnya orang bertakbir tidak boleh lagi makan, kemudian tidak boleh lagi minum, tidak boleh lagi berucap selain daripada bacaan dalam sholat. Nah, begitupun dengan ibadah umrah ini, ibadah fiddin azakumullah. Ya. Tidak boleh lagi mencukur rambutnya, ya, kemudian mencukur bulu tangan dan lainnya, kemudian bulu ketiaknya, dan seterusnya, ibadah fiddin azakumullah. Kemudian tidak boleh lagi menggunting kuku, kemudian tidak menutup kepala lagi menggunakan peci atau apapun. Dan perempuan, ibadah fiddin azakumullah, untuk perempuan tidak boleh lagi menggunakan cadar, ya. Ingat jemaah sekalian, begini Rasulullah itu melarang, ya, melarang bagi perempuan untuk tidak menggunakan kaos tangan dan juga cadar, ya. Bukan berarti ibadah fiddin azakumullah tidak boleh menutupi mukanya. Nah, yang tidak boleh adalah menutupi mukanya itu dengan cadar. Tetapi kalau kain yang dari atas, adapun kain dari atas menutupi wajahnya, maka itu dibolehkan. Nah, kemudian ibadah fiddin azakumullah, pakaian yang berjahit, ya, seperti celana, kemudian baju atau jubah atau gamis dan seterusnya, itu tidak dibolehkan. Kemudian ibadah fiddin azakumullah yang juga tidak dibolehkan lagi itu menggunakan, ya, memakai wangian, ya. Nah, jangan karena mungkin pernah membeli parfum mahal kemudian ingin parfum ini dipakai ketika beribadah kemudian disemprot kepada kain ihramnya, itu yang tidak dibolehkan ibadah fiddin azakumullah. Boleh menggunakan parfum sebelum, ya, boleh menggunakan parfum sebelum mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau sebelum niat, dan itu disemprotkan di badan, ya, disemprotkan di badan. Nah, kemudian ibadah fiddin azakumullah tidak boleh disemprot di di kain ihram. Nah, nanti kalau ada jemaah sekalian di antara kita yang sudah mendapatkan kain ihram, kemudian cucinya dengan deterjen yang memiliki wangi, maka hilangkan wangi tersebut. Kalau tidak, beli kain ihram baru. Nah, kemudian yang berikutnya ibadah fiddin azakumullah, tidak boleh membunuh binatang buruan. Anak yakin ini juga tidak mungkin akan kita lakukan, ya. Kemudian khitbah, ya, akad nikah itu tidak boleh. Nah, kemudian berhubungan intim juga tidak dibolehkan. Nah, kemudian juga anak yakin juga nggak ada yang ke sana ketika umroh itu akan melaksanakan akad nikah. Kemudian juga memakai niqab dan sarung tangan itu tadi yang telah kita jelaskan di atas. Kemudian boleh lanjut. 6. Bisa lanjut. Baik. Jamaah sekalian, ini beberapa hal, ya, yang sifatnya teknis, ya, nggak masuk dalam proses ibadah, tetapi sangat sangat penting untuk kita perhatikan,
Ya, apa saja itu? Yang pertama, identitas, ya, ID card travel. Ini jamaah sekalian sudah terlalu banyak, ya, sudah terlalu banyak kejadian. Nah, sudah terlalu banyak kejadian yang alhamdulillah dengan wasilah adanya ID card itu jamaah tadi yang terlepas dari rombongan atau bahasa kasarnya nyasar, ya, nyasar dari tidak tahu arah pulang dan lain sebagainya. Adanya ID card itu sangat membantu. Kami sudah sering kali ya Batifidin Azakumullah dihubungi orang karena ada jamaah yang kami bawa itu nyasar. Nah, itu karena di dalam ID card itu terdapat nomor kami, ya, ataupun nomor penanggung jawab, sehingga mudah Batifidin Azakumullah. Dan tidak sedikit juga jamaah sekalian di antara jamaah yang pernah kami bawa itu tidak bisa pulang ke hotel, ya, karena tidak membawa ID card, ya. Dia bertanya juga tidak bisa, apa namanya, kemudian mau pulang juga tidak tahu hotelnya bagaimana. Terkadang ada yang sampai 2 hari di hotel orang, ya. Nah, masalahnya apa? Masalahnya tidak bawa identitas ID card. Dan ini sangat ibadifidin azakumullah, apa namanya, perlu diperhatikan sekali. Kemudian uang secukupnya dan kartu hotel, ya. Jangan jamaah sekalian. Kalau kita yang bawa uangnya banyak, kami sarankan untuk letakkan di hotel saja. Itu jauh lebih aman, ya. Ada juga yang bawa emas. Kemudian kemudian terjadi adalah emasnya diambil orang, uangnya diambil orang, ya. Ustadz, kok bisa? Di sana ada yang mencuri. Naam jamaah sekalian. Ya, yang suci itu adalah tanahnya. Manusianya itu belum tentu suci. Disitulah manusia yang mulia dilahirkan, yaitu baginda sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di situ juga dulu ada Abu Jahal. Ya, itu yang perlu kita perhatikan ibadah fidin azakumullah. Makanya para ulama mengatakan innal arda la yuqaddisu ahadun, innama yuqaddisu ahadun amaluhu. Nah, sesungguhnya bumi, ya, tempat suci tanah suci kota Mekah itu tidak mampu mensucikan seseorang. Yang mampu mensucikan seseorang itu adalah amalnya. Nah, kalau dia di sana, ya, ada saja ibadifidin azakumullah yang melakukan tindakan demikian. Kemudian ibadifidin azakumullah yang perlu dibawa, ya, kantong sandal untuk menyimpan alas kaki, kemudian tas kecil, selempang, ya, dan itu biasanya akan dibagikan dari apa namanya, dari travel insya Allah. Kemudian ibadifidin azakumullah yang tidak boleh di bawah jamaah, ya, barang-barang yang berlebihan, kemudian makanan dalam jumlah yang banyak, kemudian barang berlebihan, ya, ada emas, perhiasan, mungkin ada yang mau bawa apa namanya, surat tanah, ya, jangan dibawa jamaah sekalian. Nah, kemudian senjata tajam, ya, atau benda berbahaya, dan juga kamera besar, ya, itu nggak dibolehkan. Baik, lanjut. Nah, tapi bidifidin azakumullah. Ketika kita sampai di kota Mekah, ya, ketika kita tiba di kota Mekah, hendak melaksanakan ibadah tawaf, ya. Biasanya ibadah fidin azakumullah. Ketika masuk ke dalam Masjidil Haram, nah, doa ini yang akan kita bacakan. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Nah, kalau tidak bisa, ya, kalau tidak bisa apa namanya, menghafalnya, ya, nanti boleh ikuti atau dengar arahan dari kami, ya, Fidin azakumullah. Kemudian ketika baca doa tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, kita masuk dengan kaki kanan, kemudian akan berjalan menuju ke Ka'bah. Nah, nanti di depan Ka'bah Fidin azakumullah, kita akan berhenti sejenak, ya. Kita melihat ke Ka'bah, kemudian membacakan zikir Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyana rabbana bisalam. Nah, kita bacakan ini ya Fidin azakumullah. Dan sekali lagi, ya, kalau tidak bisa menghafalnya atau tidak sempat melihat ada catatan di buku catatannya, maka boleh mengikuti kami nanti ya Fidin azakumullah. Karena ada beberapa hal yang jamaah itu boleh mengikuti kami, ada yang tidak. Nah, ada yang jamaah harus khusyuk tersendiri, ya, membaca doanya sendiri atau berzikirnya sendiri, ada yang boleh mengikuti arahan dari kami. Nah, kemudian lanjut. Ya. Kemudian ibadifidin azakumullah.
Dilanjutkan ya, ketika selesai membaca tadi, doa tadi, dilanjutkan dengan tawaf, ibadah tawaf, yang mana akan kita mulai daripada rukun Hajar Aswad. Ya, rukun Hajar Aswad itu kita mulai. Nah, kalau tidak melihat rukun Hajar Aswad, ya bingung dengan patokan Hajar Aswad, biasanya di sisi kanan, ya di sisi kanan daripada Masjidil Haram itu ada lampu hijau. Dan itu yang akan menjadi patokan di mana ketika dari Hajar Aswad nanti ibadi fidin azakumullah, kita akan memberi isyarat, ya, akan memberi isyarat atau memberi taslim. Nah, kepada rukun Hajar Aswad dengan mengangkat tangan memberikan isyarat Bismillahi Allahu Akbar. Ya, kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Dan ini ibadi fidin azakumullah di rakaat di putaran pertama, ya. Kita mengangkat tangan Bismillahi Allahu Akbar tanpa, tolong ini diperhatikan jamaah sekalian, tanpa mengecup kembali tangannya. Nah, banyak yang keliru ibadil fiddin azakumullah di sini, ya. Mereka mengira bahwa ketika selesai memberi isyarat, ketika mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, mengecup tangannya. Enggak jamaah sekalian, ya. Dulu baginda SAW mengecup tangannya, ya, ketika apa? Ketika tangannya tersebut menyentuh Hajar Aswad. Nah, dulu baginda SAW ibadi fidin azakumullah ketika memulai, nah, ketika memulai tawaf, ya, terkadang kalau tidak ramai orang, beliau mengecup Hajar Aswad kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kemudian berjalan memutari Ka'bah. Kemudian yang kedua ibadi fidin azakumullah, semakin banyak orang, beliau menggunakan mihjan. Apa itu mihjan? Mihjan adalah tongkatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau sentuhkan tongkatnya itu di Hajar Aswad, kemudian beliau mengecup bekas sentuhan daripada Hajar Aswad tersebut. Kemudian mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim berjalan. Semakin banyaknya manusia lagi berfidin azakumullah, baginda sallallahu alaihi wasallam hanya mengangkat tangannya kemudian mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar tanpa mengecup tangan. Nah, ibadifidin azakumullah. Kalau kita ingat di awal tadi saya sampaikan bahwa terkait dengan sabda baginda SAW, lita'khudhu anni manasikakum, ambil manasik, tata cara umroh kalian, tata cara haji kalian dari diriku, dan inilah apa yang diajarkan oleh baginda SAW, yaitu hanya memberikan isyarat ya ketika taslim kepada rukun Hajar Aswad tanpa mengecupnya, apalagi mengusap-ngusap wajahnya. Tidak ibadifidin azakumullah. Nanti banyak yang melakukan demikian. Kami harap tidak mengikuti yang kita lihat, tetapi ikutilah apa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibadifidin azakumullah, kita mulai berjalan, ya. Kita mulai berjalan mengelilingi Ka'bah. Baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat mengatakan setiap langkah yang kita angkat, nah, itu meninggikan derajat kita dan juga menghapus segala dosa yang kita miliki. Nah, dan ini kesempatan ibadifidin azakumullah, momen terbaik ini ketika kita hendak melaksanakan tawaf ini, di mana ya Allah akan memberikan derajat, meninggikan derajat kita dan juga menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan juga ibadifidin azakumullah disunnahkan di putaran pertama, putaran kedua, dan putaran ketiga bagi laki-laki untuk lari-lari kecil. Cuman lihat dengan kondisi juga nanti di sana. Kalau terlalu padat, ya kita tidak bisa lari-lari kecil. Jadi kita cukup dengan jalan saja. Dan di setiap putaran nanti ibadifidin azakumullah disunahkan atau dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ahibadifidin azakumullah, ini momen terbaik, ya. Cuman terkadang banyak orang menyalahgunakan, ya. Banyak orang tidak sibuk dengan doa, malah ambil HP, nah kemudian mengabadikan momennya, ya. Jadi fokusnya dengan HP-nya, dengan mengabadikan momennya, tapi tidak sibuk dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ahibadifidin azakumullah, ini adalah ibadah yang agung, ya. Ibadah yang mulia, yang mana ibadifidin azakumullah di setiap langkah kita nanti itu harus kita isi dengan doa. Dan doa yang kami anjurkan ibadifidin azakumullah, doa yang menjadi kebutuhan kita, hajah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman terkadang jamaah suka minta,
Oh, Ustadz yang doa saja, kami yang aminkan. Nah, ya, kan sama saja katanya. Tidak ibadi fidin azakumullah. Ya, karena hajah saya, kebutuhan saya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebutuhan jamaah kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbeda. Ya. Nah, sering saya contohkan ya dengan doa yang seperti ini. Allahumma zawwijni imra'atan salihatan ghaniyatan jamilatan thaniyatan. Nah, mungkin jamaah sekalian ya yang nggak paham akan mengucapkan amin. Nah, tapi kalau paham akan isi daripada doa tadi, ya saya yakin jamaah ibu-ibu itu tidak akan mengucapkan amin. Karena makna daripada doa tadi itu adalah, ya Allah nikahkan lagi saya istri kedua yang cantik, yang soleha, yang kaya raya, yang baik hati dan seterusnya. Nah, maka itu ibadifidin azakumullah. Maksudnya adalah tujuan ya hajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda, tidak sama. Makanya sering kami anjurkan kepada jamaah sekalian dari sekarang, jamaah sekalian. Dari sekarang tulis memang di dalam buku ya. Tulis memang kebutuhan kita, keinginan kita kepada Allah itu apa saja. Nah, tulis itu ibadi fitnah zakumullah. Sehingga ketika diproses tawaf nanti, ketika diproses mengelilingi Ka'bah nanti, kita fokus itu dengan doa kita. Nah, bukan dengan doa orang lain. Ditambah lagi ibadi fitnah zakumullah. Kalau yang kita doakan adalah dengan bahasa Arab, ya. Nah, dan di sana adalah tempat yang luas. Dan bahasa Arab ini kemungkinan jamaah sekalian tidak semua kita itu pandai. Ya, tidak semua kita itu pandai. Nah, kalau saya mengucapkan dengan bahasa Arab, kemudian kita mengikuti, terkadang ada juga yang salah menyebutkan. Dan kita tahu ibadifidin azakumullah, bahasa Arab ini kalau salah salah penyebutan maka salah maknanya. Terkadang bukannya kita memuji Allah tetapi mencela Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu ibadifidin azakumullah, kami minta kepada kita untuk fokus ya, fokus dengan doa kita. Nah, doa kita masing-masing ibadifidin azakumullah dan juga nanti akan kami arahkan nanti di sana. Kemudian kita putar mengelilingi Ka'bah ya. Mengelilingi Ka'bah sampai dan nanti di rukun Yamani. Sunnahnya ibadifidin azakumullah sampai di rukun Yamani kita mengusap rukun Yamani. Ya, mengusap rukun Yamani, kemudian setelah mengusapnya kemudian kita melanjutkan perjalanan. Cuma ibadifidin azakumullah, hal ini kita tidak mungkin lakukan. Kenapa? Karena rukun Yamani sekarang itu telah dikasih parfum. Kemudian manusia yang ke situ juga banyak. Ya, manusia yang ke situ juga banyak sehingga ibadifidin azakumullah kita tidak dianjurkan untuk melakukan hal demikian. Kemudian setelah dari rukun Yamani menuju rukun Hajar Aswad, ya, kita akan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, inilah yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun tambahan yang ibadifidin azakumullah jangan kita tambah. Ya, cukupkan dengan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan itu terus yang kita baca sampai nanti kita baca startnya dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Kata para ulama ibadifidin azakumullah, seandainya kita tidak memiliki doa-doa lagi, ya, maka sudah cukup dengan doa tadi yang kita kenal dengan doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian ibadifidin azakumullah kita mundur ke belakang, ya. Kita mundur ke belakang, kita mencari, karena ketika 7 kali putaran telah kita lakukan, kita mundur ke belakang mencari makam Ibrahim, ya. Mencari makam Ibrahim untuk dijadikan sebagai tempat kita melaksanakan ibadah sholat nanti. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya, kita jadikan makam Ibrahim itu sebagai tempat nanti untuk melaksanakan ibadah salat. Cuma ibadifidin azakumullah, kita tahu bahwa jutaan orang menginginkan tempat yang sama, biasanya padat sekali. Dan kalau kita paksakan sholat di situ ibadifidin azakumullah, bisa dijamin ibadah sholat kita itu nggak khusyuk. Ya, ibadah sholat kita nggak khusyuk. Terkadang juga ibadifidin azakumullah, ini yang perlu diperhatikan bahwa perempuan kalau sholat kemudian di depannya dilewati oleh laki-laki di depannya, maka sholatnya batal. Begitupun sebaliknya, kalau laki-laki ya ketika berdiri untuk mengerjakan sholat, kemudian ada perempuan yang melewati depannya, maka sholatnya batal.
Maka ibadifidin azakumullah, nanti kita akan cari tempat yang lebih lebih sepi, lebih aman, dan kita khusyuk di dalam ibadahnya. Nah, di situ ibadifidin azakumullah, sholat apa yang kita lakukan? Yaitu sholat sunat tawaf, ya. Sholat sunat tawaf. Yang mana rakaat pertama kita membaca Al-Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua kita membaca Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Nah, setelah itu ibadifidin azakumullah, ini tolong diperhatikan. Ya, yaitu setiap sujud di dalam sholat tersebut, kami berharap kepada kita ibadifidin azakumullah, kami meminta kepada jamaah sekalian untuk memperbanyak doa di setiap sujudnya. Nah, kenapa demikian? Karena baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunu 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsiru du'a. Ya, momen sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Robnya kapan terjadi? Ketika dia sedang sujud. Maka baginda Rasulullah memerintahkan kepada kita, fa'aktsiru doa, perbanyak doa di dalamnya. Dan kita lihat ibadifidin azakumullah, ketika kita di dalam sujud, itulah momen kita dekat dengan Allah. Ya, momen kita dekat dengan Allah. Ditambah lagi ibadifidin azakumullah, kita sujud di tanah suci. Nah, di area Ka'bah, ya, di tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ibadifidin azakumullah, bukan hanya di tanah suci tetapi di dalam proses ibadah yang agung, yaitu ibadah umrah. Maka ibadifidin azakumullah, cukuplah 3 keutamaan ini, ya, yang membuat ibadifidin azakumullah, insya Allah setiap doa haja yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan langsung ijabahnya. Kalau bisa menangis ibadifidin azakumullah. Nah, kemudian ibadifidin azakumullah, setelah selesai mengerjakan sholat 2 rakaat, ya, kita akan mundur ke belakang, akan mencari air zam-zam, ya, air zam-zam. Kemudian kita akan menghadap ke Ka'bah, minum air zam-zam, dan kami sarankan jamaah sekalian, ya, kami sarankan untuk minum air zam-zam yang tidak dingin. Ya, nanti di setiap galon itu ada tulisannya not cold. Nah, kita minum yang tidak dingin, ibadifidin azakumullah, minum yang biasa saja. Dengan menghadap ke Ka'bah, ya, boleh berdiri, boleh juga kita duduk. Nah, dan sebaiknya duduk, ibadifidin azakumullah, ketika meminum air zam-zam. Nah, kemudian sebelum minum ibadifidin azakumullah, bacakan doa atau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Naam. Wa shifaan min kulli da'. Naam, bidifidin azakumullah. Nah, di slide ini, ya, dijelaskan. Boleh balik lagi sedikit tadi, dijelaskan. Lagi. Satu kali lagi. Ya, nah, tadi ada yang terlewatkan jemaah sekalian, ya, untuk bapak-bapak. Ketika tawaf itu apakah jelas sekarang suara saya? Jelas ya, insya Allah ya. Jelas. Baik. Jelas. Nah, coba masuk lagi di slide yang berikutnya, yang di depan tadi. Tadi ada yang terlewatkan jemaah sekalian, disunnahkan untuk bapak-bapak itu adalah melaksanakan ittiba. Apa ittiba? Membuka lengan bagian kanan. Baik. Terus lanjut jemaah sekalian. Ya, setelah tadi, Afan, ini sepertinya kita tidak runut dengan slide, ya. Nah, coba lanjut terus slide-nya sampai diminum air zam-zam. Baik, minum air zam-zam nanti abidifidin azakumullah, ya. Kita melihat, melihat ke depan Ka'bah, ya, ke depan Ka'bah, kemudian membacakan doa sebelum minum, membacakan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Nah, ditambahkan dengan doa yang lainnya, ibadifidin azakumullah. Minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau ketika
mau minum air zam-zam itu, beliau meminta 3 perkara. Yang pertama, agar panahan itu tidak meleset. Kemudian yang kedua adalah beliau meminta agar dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah diminta agar dijadikan sebagai imamnya kaum muslimin. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh menambahkan dengan doa yang lain, ibadi fidin azakumullah, selain daripada Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da, ditambahkan dengan doa yang lain. Contohnya, kalau ada yang punya sakit, ya penyakit yang di dalam diri, minta kepada Allah untuk dihilangkan. Ya. Terkhusus ibadi fidin azakumullah, penyakit hati. Atau ada yang suka dengki, ada yang suka iri, ya. Ada yang kalau tetangganya beli barang baru dia hatinya panas. Nah, atau saudaranya beli barang baru dia hatinya panas. Nah, karena tidak mampu membelinya. Dengki, suka marah-marah. Maka ibadi fidin azakumullah, minta sama Allah sebelum berdoa, sebelum minum, kemudian setelah berdoa baru meminumnya. Dan jemaah sekalian, perlu kita ketahui bahwa ibadah umroh ini selalu berkaitan erat dengan namanya doa. Selalu berkaitan erat dengan namanya doa. Maka sehingga kita lihat tadi ibadi fidin azakumullah, dari awal sampai di detik ini kita singgung dengan doa-doa. Kemudian ibadi fidin azakumullah, setelah selesai kita akan melanjutkan rangkaian berikutnya. Nah, tadi kita katakan bahwa niat, kemudian berikhram sudah, kemudian tawaf sudah, sekarang yang keempat yaitu sa'i. Nah, sa'i yang mana ibadi fidin azakumullah? Bisa lanjut slide-nya. Nah, sa'i yang mana ibadi fidin azakumullah? Dimulai dari Bukit Sofa, kemudian kita akan berjalan menuju ke Bukit Marwah. Di dalam melangkah kita naik ke Bukit Sofa, ya, naik ke Bukit Sofa ibadi fidin azakumullah, disunahkan untuk membaca inna sofa, firman Allah Subhanahu wa taala, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Nah, sampai di sini cukup ibadi fidin azakumullah. Kalau mau ditambahkan juga boleh. Ya, jadi firman dilanjutkan dengan inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawaf bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Nah, saya yakin jamaah pasti lebih senang yang pendek ya dibandingkan dengan yang panjang. Tapi jamaah sekalian enggak usah takut, insya Allah nanti kalau masih belum menghafal juga boleh melihat di buku dan juga boleh boleh mengikuti kami, nanti akan kami bimbing. Kemudian ditambahkan dengan bacaan nabda'u bima bada'allahu bih. Setelah itu ibadi fidin azakumullah, kita berdiri di Bukit Sofa, kemudian menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke kiblat, kemudian mengangkat tangan, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahda anjaza wa'dah wa nasara abada wa hazamal ahzab wahda. Nah, itu nanti akan dibacakan ibadi fidin azakumullah. Kata para ulama, dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa bacakan zikir ini, kemudian ditambahkan dengan doa kita, kemudian ditambahkan bacakan lagi zikir ini, kemudian bacakan doa kita, kemudian ibadi fidin azakumullah, terakhir ditutup dengan zikir ini. Atau ibadi fidin azakumullah, baca zikir ini sebanyak 3 kali, kemudian ditambahkan dengan doa kita. Nah, nanti kita lihat ibadi fidin azakumullah, karena terkadang di sofa itu kita tidak bisa lama, ya, tidak bisa berdiri lama, sehingga kita akan memangkas dengan doa kita. Makanya ibadi fidin azakumullah, kami minta kekhusyuan, ya, kami minta fokus kita di dalam ibadah ini. Memang nanti ibadi fidin azakumullah akan terasa letih, ya, akan terasa capek. Nah, tetapi ingat jamaah sekalian, kata para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Ya, setiap balasan yang akan kita dapatkan itu sesuai dengan effort yang kita keluarkan, ya, sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Di kaidah yang lain itu adalah yang mengatakan bahwa pahala itu
sebesar dengan musibah yang kita dapatkan. Mungkin letihnya kita, lelahnya kita itu akan berbanding lurus dengan pahala yang akan kita dapatkan. Tapi ibadati fiddin azakumullah. Kemudian ketika selesai berdoa kita di Bukit Sofa, kita akan turun ya, berjalan, nanti kita akan dapatkan lampu hijau. Nah, bisa lanjut slide-nya tadi. Ada slide tadi yang lampu hijau. Nah, lampu hijau ini ibadati fiddin azakumullah ya. Di sini kita disunahkan untuk laki-laki itu ramal. Apa itu ramal? Lari-lari kecil. Nah, atau dalam bahasa Arab itu suratul masyi ya, yaitu berjalan cepat. Nah, jadi bukan lari ibadati fiddin azakumullah, tapi berjalan cepat. Nah, khutbahnya sedikit tapi cepat langkahnya. Nah, ini yang disebut dengan ramal, dan itu disunahkan untuk laki-laki saja. Adapun ibu-ibu itu tidak disunahkan. Dan juga disunahkan ibadati fiddin azakumullah membacakan doa Rabbighfir warham innaka antal azu al akram. Nah, kemudian itu terus dibaca sampai nanti selesai daripada lampu hijau, kita melanjutkan perjalanan. Nah, biasanya jemaah sekalian ya, untuk mengisi sa'i ini harus kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa sa'i ini adalah rangkaian dalam ibadah umroh. Artinya kita masih dalam ibadah umroh, yang mana ibadah fiddin azakumullah jangan pernah sia-siakan waktunya. Ya, jangan pernah sia-siakan waktunya. Maksudnya ketika kita berjalan nanti menuju ke Bukit Marwah, itu harus diisi dengan zikir. Kalau nggak berzikir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan zikir terlalu banyak yang disyariatkan kepada kita. Ada kalimat la ilaha illallah, ada kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, astaghfirullah 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 wa tubu ilaih, dan seterusnya. Ibadati fiddin azakumullah, kita isi. Jangan isi dengan biasanya itu cerita-cerita ya. Terkadang orang kalau sudah ngantuk, capek dan lain sebagainya, ngisi waktu perjalanan itu suka dengan apa? Suka dengan cerita-cerita yang tidak ada faedahnya. Nah, tidak ada faedahnya. Maka itu ibadati fiddin azakumullah, itu yang perlu kita hindari. Nah, nanti ketiga sampai di Bukit Marwah, kita akan melakukan di Bukit Marwah sama seperti yang kita lakukan di Bukit Sofa, yaitu membaca inna sofa wal marwata min sya'airillah, dan seterusnya sampai akhir. Kemudian sampai di atas juga kita akan menghadap ke kiblat ya, menghadap ke kiblat, kemudian membacakan Allah, mengucapkan kembali takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, dan seterusnya ibadati fiddin azakumullah. Dan itu dilaksanakan selama 7 kali ya, 7 kali, yang artinya dari Sofa menuju ke Marwah itu terhitung 1 kali, kemudian dari Marwah menuju ke Sofa itu 2 kali, dan seterusnya, yang mana angka ganjil itu akan berada di Marwah dan angka genap itu akan berada di Sa'i. Kemudian yang terakhir ibadati fiddin azakumullah, ketika selesai dan itu kita lakukan di putaran ketujuh ketika kita menuju ke Marwah, tidak ada lagi doa ibadati fiddin azakumullah. Kita sampai di situ, kita akan keluar, kita akan menuju ke tempat cukur rambut ya, untuk melaksanakan rangkaian selanjutnya, yaitu adalah tahallul. Nah, yang mana disunnahkan atau dianjurkan sekali kepada bapak-bapak itu untuk mencukur botak ya, mencukur botak ibadati fiddin azakumullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma arhamnil muhallikin ya. Kemudian para sahabat mengatakan wal muqassirin ya Rasulullah. Rasulullah masih mengatakan Allahumma arhamnil muhallikin. Kemudian para sahabat masih bertanya wal muqassirin ya Rasulullah. Allahumma arhamnil muhallikin. Kemudian para sahabat mengatakan wal muqassirin ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan wal muqassirin. Artinya ibadati fiddin azakumullah, kata para ulama dari hadis ini, Rasulullah mengatakan bahwa orang yang mencukur botak kilat kepalanya, yaitu mendapatkan 3 kali doa dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya itu ibadati fiddin azakumullah, bukan hanya banyaknya dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan diijabahnya doa tersebut, akan tetapi ya ibadati fiddin azakumullah, akan tetapi inti atau isi daripada doa yang Rasulullah ucapkan, ya Allah, Rasulullah mengatakan Allahumma arhamnil muhallikin,
ya Allah, rahmatilah orang yang mencukur botak, ya, mencukur botak kepalanya. Nah, mencukur botak kepalanya. Dan kita tahu ibadit fiddin azakumullah di hadis yang lain Rasulullah mengatakan tidak masuk ke dalam surga seseorang kecuali bukan tidak masuk surga seseorang itu dengan amalnya, akan tetapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, isi daripada doa tadi yang Rasulullah doakan adalah rahmatnya Allah, ya. Yang mana ibadit fiddin azakumullah, doa Rasulullah itu akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh dipandang remeh, ibadit fiddin azakumullah. Karena banyak juga yang Ustadz, saya nggak terbiasa dengan botak Ustadz. Saya habis ini masuk kantor, saya jelek kalau pakai ini. Jamaah sekalian, kita nggak berbicara dengan akal sekarang. Ya, kita berbicara dengan iman. Nah, kita berbicara dengan hati sekarang. Ibadit fiddin azakumullah. Pilihannya di tangan kita. Maukah kita mendapatkan kebaikan, ya, berkah yang baik, nah, berkah yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan doanya baginda sallallahu alaihi wasallam, ataukah hanya sekali saja dari doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibadit fiddin azakumullah. Ya, ini untuk yang laki-laki. Adapun untuk ibu-ibu, ya, itu dipotong rambutnya itu dikumpulkan jamaah sekalian. Dikumpulkan, kemudian ujungnya itu digunting seruas jari kelingking ataupun ibu jari. Nah, jangan ditanya lagi ibu jarinya siapa, kelingkingnya siapa. Ya, kelingking jamaah sekalian. Ya, masing-masing saja ibadit fiddin azakumullah. Adapun nanti ibadit fiddin azakumullah, ya, ketika dalam prosesnya ini tolong diperhatikan. Nanti untuk bapak-bapak, tolong yang pertama kali diambil itu adalah bagian kanan. Kenapa demikian? Seperti yang dikisahkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, baginda Rasulullah SAW itu yuhibbu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'ni kulli. Baginda sallallahu alaihi wasallam itu sangat suka, ya, untuk memulai itu sesuatu dengan tangan kanan. Yang mulai yang bagian kanan, makan dengan tangan kanan, memakai baju di bagian kanan duluan, menyisir bagian kanan, memakai sandal juga bagian kanan duluan. Ibadit fiddin azakumullah. Maka nanti ketika kita umroh, bagian kanan dahulu yang kita berikan agar untuk dicukur. Kemudian di dalam proses ibadit fiddin azakumullah, ingat, tahallul ini masih bagian daripada umroh. Maka ketika mencukur, dalam proses mencukur jangan tidur, tapi basahi lisan kita dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga ibadit fiddin azakumullah, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak perlu diperhatikan ketika mencukur nanti hadapkan wajah kita itu ke arah kiblat. Kalau memang tidak bisa posisinya bukan ke kiblat maka tidak masalah. Tetapi untuk ibu-ibu nanti kami sangat menganjurkan untuk memotongnya itu di hotel. Ya, untuk memotongnya itu di hotel, nanti hadapkan ke arah kiblat, kemudian rambutnya yang panjang diletakkan di sisi bagian kanan, kemudian dipotong ujungnya. Setelah itu selesai, ibadit fiddin azakumullah, walillahil hamd. Maka ketika selesai cukur, maka sudah boleh apa yang tadi dilarang. Maka kita sudah boleh menggunakan pakaian yang berjahit, menggunakan peci, memakai kaos tangan, memakai kaos kaki, dan seterusnya. Nah, saya rasa itu saja ibadit fiddin azakumullah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jujur saja ada beberapa part yang kami pangkas, ya, karena melihat dengan durasi waktu. Insya Allah itu ketika nanti offline, ya, ketika offline nanti akan kami sampaikan part-part yang atau bagian-bagian yang tidak kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, untuk itu dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustadz Adnan atas waktunya dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Untuk sesi kedua sekarang, insya Allah kita cukupkan sampai dengan malam ini, ya. Tapi mungkin insya Allah akan ada lagi nanti next di hari Minggu, ya, Ustadz, ya. Insya Allah nanti di hari Minggu. Iya, enggak, masih online lagi. Online kan ada beberapa sesi, Ustadz. Nah, jadi ini yang kedua online, nanti
online yang ketiga dan ada online yang keempat gitu. Nah, online yang ketiga itu insya Allah hari Minggu malam jam 8. Nanti Oh, baik. materinya kita share, kita diskusikan. Baik, baik. Oh, berarti tadi Eh, kepanjangan ya? Gimana? Tadi Enggak sih, kepanjangan atau? enggak sih, tadi cukup kok. Memang pas sih materinya nggak pas sih sampai jam 9 lewat dikit ya. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya sebentar, kita buka sesi tanya jawab ya untuk tiga pertanyaan. Silakan Bapak-bapak Eh, Ibu halo, sekalian yang ingin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Rezki. Ini adalah umroh pertama saya. Masya Allah. Jadi banyak hal yang harus saya tahu juga dan emang sebelumnya belum pernah ya. Ada yang beberapa dipertanyakan ke Ustadz. Iya, pada awalnya saya berniat itu umroh bersama orang tua saya, papa dan mama, istri dan kakak. Namun qadarullah sebulan yang lalu ayah saya meninggal dunia. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Iya. Amin. Pertanyaannya tentu saja ini karena umroh yang kita laksanakan ini sangat berharga ya. Saya kami berniat untuk sekalian mengumrohkan umroh badal ya sebutnya tuh ya. Untuk ayah saya, apakah ada tata caranya? Jadi selain kami berumroh untuk diri kami sendiri dan tentu saya juga berniat umroh untuk ayah saya gitu, papa saya. Apakah perlu 2 kali umroh atau bagaimana tata caranya yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah? Demikian Ustadz. Masya Allah. Baik Mas. Pertanyaan yang bagus sekali ya terkait dengan ya ini mungkin kemarin telah disinggung juga ya ketika kita manasik di awal ya. Saya izin waktu itu kemarin nggak banyak ngomong karena memang gigi itu lagi sakit kemudian bengkak. Ya ini juga masih dalam proses penyembuhan, masih ada sedikit-sedikit bengkaknya. Nah, jamaah sekalian, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu di hidupnya ketika semasa hidupnya itu umrohnya itu baru 4 kali, hanya 4 kali beliau melaksanakan ibadah umrohnya. Dan itu pun ibadah fidin azakumullah 2 kalinya itu gagal. Ya, 2 kalinya itu gagal karena kaum muslimin tidak mengizinkan beliau dengan kaum muslimin itu masuk ke dalam kota Mekah sehingga beliau batal melaksanakan ibadah umrohnya kemudian 2 kali. Nah, salah satunya itu di Hudaybiyah yang kita kenal dengan ada perjanjian sulhu Hudaybiyah. Kemudian yang keduanya ibadah fidin azakumullah. Beliau mampu untuk melaksanakan ibadah umroh tersebut dan 1 kali melaksanakan ibadah haji. Nah, Rasulullah SAW ini juga ya ketika melaksanakan ibadah umroh ini beliau melaksanakan itu dalam 1 kali perjalanan ya, 1 kali safar. Misalnya dari Madinah ke Mekah. Nah, dan itu pun beliau lakukan ataupun seperti kita dari Indonesia menuju ke Mekah. Nah, kemudian ibadah fidin azakumullah. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya terkait dengan boleh tidak dalam 1 kali perjalanan, 1 kali safar itu dilaksanakan berkali-kali ibadah umroh. Nah, ada 2 ibadah fidin azakumullah, ada 2 pendapat yang yang kuat ya, ada 2 pendapat yang kuat. Nah, di antara kedua ini dilihat lagi mana yang lebih kuatnya ya. Yang pertama mengatakan bahwa tidak boleh melaksanakan perjalanan melaksanakan ibadah umroh berkali-kali dalam 1 kali safar. Kenapa? Karena Rasulullah dasarnya adalah Rasulullah.
kembali kepada Rasulullah. Ingat jemaah sekalian bahwa agama kita ini, syariat ini datang melalui lisan Rasulullah, melalui perilakunya baginda sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kepada kita semua. Nah, tentang tata cara bagaimana beribadah. Maka tidak ada hal baik yang ibadifidin azakumullah, ya, tidak ada baik kecuali apa yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam, dasarnya ini bahwa Rasulullah itu adalah ketika melaksanakan ibadah umrah itu hanya 1 kali dalam perjalanan, dan itu terbukti ketika dalam waktu haji wada, ketika beliau berada di Mekah, ya, beliau tidak pulang balik, ya, tidak boleh keluar ke tanah halal untuk mengambil mikot, mengerjakan ibadah umrah. Nah, berkali-kali tidak, karena semasa hidupnya cuma 2 kali atau 4 kali yang beliau niatkan. Nah, kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan boleh, ya, ini saya akan jelaskan dengan pelan-pelan jemaah sekalian. Saya berharap bahwa kita semua ini memahami dasarnya, memahami hukumnya, memahami dalilnya, sehingga bisa beramal dengan dalil tersebut. Ya, tidak berdalil dengan mumpung di sana. Ya, jangan berdalil dengan aji mumpung. Nah, karena ingat ibadifidin azakumullah, semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, banyaknya amal ibadah yang kita lakukan, kalau tidak sesuai, itu tidak bernilai di sisi Allah. Sedikitnya amal kita lakukan sesuai dengan apa yang disyariatkan, maka itu bernilai di sisi Allah. Nah, itu yang menjadi patokan kita ibadifidin azakumullah. Tapi saya lanjutkan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa, ya, pendapat yang kedua mengatakan bahwa boleh, ya, boleh berkali-kali. Ya. Dasarnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat hendak pulang ke kota Madinah selesai mengerjakan ibadah haji wada, ya, mengerjakan ibadah haji, ketika mau pulang, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha datang kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, para sahabat ini pulang dengan pahala yang banyak, saya tuh sedikit. Kenapa demikian? Beliau berkata demikian karena pada saat itu ada sahabat yang melaksanakan ibadah haji yang ada dengan umrohnya. Kita tahu ibadah fidin azakumullah, di haji itu ada tiga jenis haji. Nah, kebanyakan dari mereka ada yang mengerjakan ibadah haji yang haji tamattu, yang mana dilakukan ibadah umroh terlebih dahulu. Sedangkan Ibunda Aisyah tidak mengerjakan ibadah tersebut, tidak mengerjakan ibadah umroh karena beliau kedatangan tamu atau haid. Nah, sehingga beliau minta izin kepada Rasulullah. Beliau mengatakan izin kepada Rasulullah, maka Rasulullah mengizinkannya. Nah, izinnya Rasulullah ini adalah sebuah dasar juga, sebuah dalil juga. Ibadifidin azakumullah. Taib, kita lihat ketika mengizinkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha keluar pergi ke Tan'im. Nanti akan kami tunjukkan posisi Tan'im itu di mana, dan di situ ada masjid, dibangun masjid namanya Masjid Aisyah. Sampai ke Tan'im ibadifidin azakumullah, beliau, ya, ditemani oleh saudaranya yaitu Abdurrahman bin Abu Bakar, yaitu saudara kandungnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ditemani. Dan saat itu jamaah sekalian, ya, beliau mengerjakan ibadah umroh, sedangkan Abdurrahman bin Abu Bakar saudaranya itu tidak mengerjakan ibadah umroh. Maka para ibadifidin azakumullah, perkataan atau para ulama yang mengatakan membolehkan berkali-kali adalah dasar daripada perizinan Rasulullah kepada Ibunda Aisyah untuk pergi mengambil mikot di Tan'im. Nah, kemudian dibantah oleh pendapat yang pertama. Mereka mengatakan bahwa di situ jelas bahwa izinnya tersebut hanya khusus untuk Ibunda Aisyah atau yang mengalami hal sama dengan Ibunda Aisyah. Nah, dalilnya mana, dasarnya mana? Karena Ibunda Aisyah mengerjakan ibadah umroh sedangkan saudaranya tidak. Taib. Ala kulli hal ibadifidin azakumullah. Ini kesimpulannya. Kesimpulannya adalah apa? Ibadifidin azakumullah, dua-dua ini memiliki dasar, ya. Saran saya kalau mau melakukannya, maka lakukan sesuai dengan dasar ini, ya. Satunya, kalau yang memilih pendapat yang pertama berarti ada dasarnya karena baginda Rasulullah melakukan hanya sekali dalam 1 kali perjalanan. Adapun yang melakukan berkali-kali berdasarkan dengan hadisnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan khulasahnya, ya, kesimpulan kata para ulama,
Yang lebih afdolnya adalah yang mengerjakan sekali dalam satu kali perjalanan. Adapun kalau mau melakukan berkali-kali, itu tidak mengapa. Nah, tetapi mana yang lebih khilaful aulah, mana yang lebih afdol, maka mereka memilih pendapat yang pertama, dan itu juga dikatakan oleh beberapa para masyayikh dan guru-guru kami. Mereka mengatakan bahwa boleh bahwa boleh melakukan berkali-kali dalam satu kali safar. Nah, adapun dari pertanyaan Mas, ya tergantung Mas pilih yang mana. Mas Rizky itu pilih yang pendapat yang mana? Jika pendapat yang pertama, maka di sana nanti Mas tidak akan melakukan umroh badal lagi. Kalau pendapat yang kedua, maka yang harus Mas lakukan adalah mengumroh 2 kali ya, 2 kali melakukan ibadah umrohnya. Nah, salah satunya nanti kondisinya karena kita di Mekah, nanti Mas keluar dulu ke Tan'im, pergi ke Tan'im, mungkin bisa nanti akan yang kami temani atau nanti ada teman nanti yang akan menemani, ngambil mikotnya di Tan'im, karena 1 kali umroh untuk 1 orang. Tidak bisa 1 umroh itu untuk 2 orang, tidak bisa. Dan syaratnya ibaditidin azakumullah, yang melakukan harus sudah pernah umroh. Ya, makanya Mas ketika nanti dari Madinah menuju ke Mekah, jangan dulu badalkan, jangan. Mas umrohkan dulu untuk diri Mas sendiri. Setelah itu, nanti ketika di Mekah, Mas ke Tan'im, baru boleh melaksanakan badal untuk orang tuanya. Syarat yang pertama adalah yang mengumrohkan harus sudah pernah umroh atau haji. Yang kedua, syarat yang kedua adalah yang diumrohkan itu yang sudah meninggal atau yang tidak bisa lagi untuk mengerjakan ibadah haji. Nah, mungkin begitu Mas bisa menjawab pertanyaan Mas. Terima kasih. Lalu untuk kan rangkaian terakhir tuh potong rambut ya? Iya, betul. Kalau dalam umroh yang pertama sudah habis rambutnya, gimana untuk yang kedua? Nah, ada 2 Mas. Ya. Betul. Ini menunjukkan kalau Mas ini orangnya kritis. Nah, baik Mas, ini ada 2 Mas, ada 2 pendapat. Para ulama mengatakan, sebagian mengatakan bahwa ya memang kita dianjurkan untuk botak kilat karena selama kita mampu untuk memaksimalkan ibadah tersebut, maka kita maksimalkan. Nah, kemudian bagaimana nanti ketika melakukan kedua, rambut itu belum tumbuh? Ya, rambut itu belum tumbuh. Nah, ada yang mengatakan cukup memberikan dengan isyarat atau mengambil sebagian yang ada di kepala yang mungkin tumbuhnya sedikit-sedikit. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mengatakan bahwa umur yang pertama itu dipendekkan. Misal 1 cm, 2 cm, itu dipendekkan. Nanti yang kedua itu baru dibotak kilatkan. Nah, tinggal Mas pilih yang mana. Boleh dua-duanya Mas, insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz izin bertanya Ustaz. Nah. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan safar kita Ustaz ya, insya Allah ya. Ada 2 yang mau ditanyakan. Yang pertama, kita kan ada kemungkinan itu dalam perjalanan akan menempuh waktu yang melewati 2 waktu sholat gitu ya. Mohon juga dijelaskan terkait dengan tata cara jamak qashar kita, baik di pesawat mungkin atau di bus. Kemudian yang kedua terkait dengan tata cara tersebut ada tayamumnya gitu Ustaz. Nah, juga khair. Nah, sebenarnya pertanyaan antum ini tadi itu yang masuk dalam yang kami katakan. Ada beberapa part yang kami pangkas ya. Salah satunya adalah tata cara tayamum. Kemudian yang kedua adalah menjamak dan mengqashar ibadah sholat kita ketika dalam perjalanan. Kemudian tata cara kita bagaimana ketika kita sholat di atas pesawat. Kenapa kami pangkas? Karena memang bagusnya itu langsung dipraktekkan ketika nanti offline begitu. Nah, tapi karena sudah bertanya,
Ini nggak apa-apa ya, kami jelaskan sedikit. Nah, tidak kita panjangkan. Ya, insya Allah kita cukup jelaskan eh, dengan singkatnya insya Allah. Yang pertama, ibadi fidin azakumullah. Betul, seperti yang dikatakan oleh Mas tadi, ketika kita safar, ya, kita mendapatkan keringanan atau rukhsah dari syariat kita dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu boleh menjamak dan mengkosorkan sholat kita. Yang mana ibadi fidin azakumullah, menjamak, ya, yang boleh dijamak itu adalah sholat zuhur dengan sholat asar, kemudian sholat maghrib dengan sholat isya. Adapun sholat subuh tidak boleh dijamak dan juga tidak boleh dikosorkan. Nah, yang boleh dikosorkan ibadi fidin azakumullah adalah sholat zuhur, sholat asar dan sholat isya, sholat maghrib dan sholat isya. Sholat zuhur, sholat asar dan sholat isya. Adapun maghrib tidak boleh dikosorkan, hanya boleh dijamak. Maksud dikosorkan adalah kita yang tadinya sholat zuhur 4 rakaat, ya, yang tadinya 4 rakaat dipangkas menjadi 2 rakaat. Nah, begitupun dengan sholat asar. Dikerjakan boleh di 2 waktu ini. Boleh di awal atau kita mentakdimkan di waktu zuhur, yaitu menggabungkan sholat asar dengan sholat zuhur di waktu zuhur, ataupun kita mengerjakan sholat zuhur dengan sholat asar di waktu asar. Yang mana kita kerjakan ibadi fidin azakumullah, dahulukan, ya, yang memilih dahulukan sholat zuhur dengan sholat asar, ya. Kita mengerjakan sholat zuhur pertama, kemudian qomat, kemudian mengerjakan sholat asar. Begitupun dengan maghrib, ibadi fidin azakumullah, mengerjakan sholat maghrib 3 rakaat. Setelah itu mengerjakan sholat isya 2 rakaat. Qomat, kemudian mengerjakan sholat isya 2 rakaat. Nah, kemudian ini terkait dengan dengan jamak dan mengkosorkan. Kemudian ibadi fidin azakumullah, posisi kita sholat, ya, posisi kita sholat nanti bagaimana? Ketika kita di pesawat ibadi fidin azakumullah, maka cukuplah di tempat duduk kita. Kalau ada ruangan, ya, yang bisa kita gunakan untuk berdiri, biasanya kalau SV atau penerbangan Saudi Airlines itu ada beberapa ada pesawat yang ada ruangan untuk sholatnya, maka kita boleh berdiri, ya. Adapun kalau tidak mampu berdiri, maka kita cukupkan kita sholat di kursi dengan semampunya kita ibadi fidin azakumullah. Kita takbir Allahu Akbar, kemudian kita ruku, kita miringkan sedikit badan kita, kemudian sujud itu lebih lebih rendah dibandingkan dengan ruku. Nah, sisanya sama nanti insya Allah. Kemudian terkait dengan tayamum, bagaimana dengan tayamum? Adapun tayamum ibadi fidin azakumullah, memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 2 kali tepukan, ada yang mengatakan 1 kali tepukan. Nah, di sini ibadi fidin azakumullah, kami lebih memilih bahwa dengan 1 kali tepukan, yaitu kita menepuk nanti kalau kita di pesawat, ya, kita boleh menepuk kursi yang ada di depan kita, atau kalau kita di pinggir, ya, boleh dinding pesawat kita tepuk, kemudian kita membahas mengusap wajah yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan tangan. Ini yang pertama kanan, kemudian yang kiri. Jadi tangan kiri diletakkan di tangan kanan, ya, kemudian tangan kanan yang bergerak. Nah, untuk menyapu tangan tersebut. Nah, pertama tadi wajah, kemudian kedua tangan. Hanya itu saja ibadi fidin azakumullah, tata cara untuk melaksanakan tayamum. Adapun yang mengatakan 2 kali, maka tepukan pertama itu untuk wajah, tepukan yang kedua itu untuk kedua tangan. Hadza wallahu alam. Insya Allah nanti online kita akan lebih terperinci lagi terkait dengan tata cara tayamum, kemudian juga tata cara sholat di atas pesawat, atau kita menjamak dan mengkosorkan sholat nanti. Nah, ya, nanti ada sesi jawab dan teknis juga, Ustaz, insya Allah di minggu keempat, pertemuan keempat. Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah malam dan kondisinya bukan hari libur, ya, besoknya adalah hari kerja, jadi
kita cukupkan untuk manasik sesi kedua hari ini. Dan insya Allah nanti kita akan ada lagi sesi manasik ketiga online di hari Minggu malam, insya Allah. Jadi kita cukupkan manasik online kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih waktunya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih waktunya Ustadz Adnan. Jazakumullah khairan. Izin pamit ya Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.